Mulai apa gimana nih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan menjelaskan tentang workshop. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan eh, tim kami. Yang pertama ada Suraya Malia, kedua ada Hanifah Marat Soleh, ketiga ada Najma Syahrir Harahap, keempat ada Sylvia Wahyu Putri, kelima ada Ilham Nandamas, dan keenam ada Yona Faradina. Next. Pengertian mengenai boktot atau menyebutkan bahwa boktot adalah penanggungan. Mengenai penanggungan ini diatur dalam pasal 1820 sampai pasal 1850 KUHP. Jaminan perorangan atau boktot adalah jaminan oleh pihak ketiga yang berupa pernyataan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban kepada kreditur, maka pihak ketiga bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur. Seorang penjamin pribadi tersebut mempunyai hak-hak istimewa yang dijaminkan oleh undang-undang. Next. Unsur-unsur perumusan pada pasal 1820 KUHP. Itu yang pertama, penanggung merupakan suatu perjanjian. Yang kedua, borg adalah pihak ketiga. Yang ketiga adalah penanggung diberikan demi kepentingan kreditur. Yang keempat, borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debiturnya uang prestasi. Yang kelima adalah ada perjanjian bersyarat. Selanjutnya, terdapat dasar hukum. Dasar hukumnya adalah tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863, karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur dan kreditur. Jenis jaminan perorangan. Yang pertama, jaminan penanggungan (Bergtol) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Kedua, jaminan garansi (bank garansi) pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Yang ketiga, jaminan perusahaan. Ciri-ciri atau sifat jaminan perseorangan merupakan jaminan yang bersifat perseorangan, yaitu adanya pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin pemenuhan prestasi, manakala debiturnya wan prestasi. Dua, bersifat asesorir, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Yang ketiga, untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian asesorirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap sehingga dapat dibatalkan, dan bila hal ini terjadi, maka perjanjian penanggungannya dianggap tetap sah. 4, bersifat sepihak, di mana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban. Tetapi ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung, dan dalam keadaan demikian perjanjian bersifat timbal balik. 5, besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau perutangan pokoknya, tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggung lebih besar, maka yang dianggap sah hanya sebesar utang pokok, pasal 1822 BW. Yang keenam, bersifat subsidiar. Jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan pasal 1820 BW. Yang ketujuh, beban pembuktian yang ditujukan ke si berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung. 8. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Unsur-unsur dalam jaminan perorangan
Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Kedua, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. Ketiga, jika valid, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang. Yang keempat, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Serta yang kelima, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Slide selanjutnya ada hak-hak istimewa yang dimiliki penjamin. Yang pertama ada hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur lebih dahulu. Yang kedua, hak untuk membagi-bagi utang. Yang ketiga, hak untuk mengajukan eksepsi. Yang keempat, hak untuk membebaskan sebagai penanggung atau penjamin dikarenakan salahnya kreditur. Yang kelima, melakukan perjumpaan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1430 KUU Perdata. Yang keenam, hak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama. Yang ketujuh, atas permintaan penjamin, kreditur tidak diwajibkan menjual ataupun menyita harta debitur pasal 1833 KUU Perdata. Slide selanjutnya, berakhirnya jaminan perorangan. Di dalam pasal 1381 KUU Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu yang pertama, pembayaran, yang kedua, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga, pembaruan utang, yang keempat, penjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima, pencampuran utang, keenam, pembebasan utangnya, yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal, yang kesepuluh, lewatnya waktu. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1832, penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. 1. Bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual. 2. Bila telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur, terutama secara tanggung-menanggung. Dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung. 3. Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi. 4. Jika debitur berada keadaan pailit. 5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada salah dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.